Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin bari'il halaiki ajma'in. Summa salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina wa habibil alamin abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Amma ba'du. Terima kasih kepada Kiai Abduh yang telah menerima tetamu Ayatullah Said Husain Rajai dan Hujjatul Islam Said Mujtaba Faqih Imani dan Hujjatul Islam Said Faris Al-Husaini di Temporojo ini. Kepada Kiai Abduh kami nashkurukum syukran katsiran. لكي يكون في علمكم سيدنا وساداتنا أن هذا المعهد بدأ قبل قرن واحد يعني، وأما جده الذي في مدورة كي عبد الحميد من قبل أيضا يبدأون، أما في هذه المدينة بدأ من قبل قرن واحد، والحمد لله له تلاميذ وله يد بيضاء في نشر الإسلام في هذا البلاد حصانا تحسينا من العلمانية وغير الإسلاميين، وله الفضل والشكر على سعيه وعمله في الدفاع عن الإسلام والمسلمين. Jadi saya ceritakan bahwa tentang ma'had ini sudah bermula lebih daripada 1 abad, dan berkat Kiai abahnya Kiai Abduh yaitu Kiai Ali Wafa yang banyak barakahnya di negara ini untuk menjaga Islam dan Muslimin dari pengaruh-pengaruh sekularisme atau pengaruh-pengaruh anti-Islam di negara ini. Itu yang saya terangkan. Jadi untuk tidak memperpanjang lebar, di sini saya serahkan kepada Ayatullah Sayyid Husain. Beliau adalah seorang penulis buku. Beliau juga seorang pengajar di Kota Qum, Bahsul Kharij. Bahsul Kharij ini kalau di Indonesia adalah sekolah yang terakhir untuk mendapatkan titel ijtihad mujtahid. Biasanya pertama belajar di Kota Qum ataupun di Irak ataupun di Lebanon itu belajar ilmu muqaddimat, ilmu permulaan. Kalau di pondok permulaan, di sini belajar nahwu, saraf dan lain-lain, akhlak. Setelah itu masuk kepada sutuh. Jadi kelas menengah lagi, fikih dan lain-lainnya, akidah. Setelah itu di atasnya lagi yaitu bahsul kharij, pembahasan luar yang ada di luar kitab. Dari pemikir-pemikiran para mujtahid dibahas di sana dengan pelajar. Di sana pelajar kesempatan untuk mendapat titel mujtahid. Dan beliau adalah salah satu staf yang mengajar ilmu bahsul kharij. Dan hari ini kita alhamdulillah kedatangan beliau. Moga ilmunya dapat kita sharing bersama. Dan apa-apa unek-unek yang ingin ditanyakan kepada beliau nanti setelah ceramah beliau, antum bisa tanyakan ya tentang madhab Ahlul Bait. Tidak mendengar dari pihak yang memusuhi, yang ingin umat Islam berpecah belah. Padahal Tuhannya satu, Nabinya satu, Qurannya satu, sama-sama puasa, sama sholat, sama pergi haji. Ini yang paling penting, hal persamaan. Jadi jangan mau dipecah belah dengan unsur-unsur provokasi yang ingin memecah belah umat Islam. Sebagaimana pengikut Ahlul Bait juga di Timur Tengah, di Saudi sendiri, gembongnya Wahabi menerima mereka pergi haji, sholat bersama di tempat tersebut. Maka untuk tidak memperpanjang lebar, mic-nya. Halo.
Testing. Ya. Jadi untuk kelanjutnya agar tidak memperpanjang lebar karena Ustadz kita Maulana Syekh Abduh adalah seorang pecinta sejati kepada Al-Imam Al-Mahdi. Sampai hampir setiap hari di tempat ini yang dibicarakan adalah Imam Mahdi, kemunculan Imam Mahdi. Di hari ini kami mewakili Sahibul Bait minta kepada Ayatullah Sayyid Hussein Rajai untuk berbicara tentang Imam Al-Mahdi Al-Muntazar dalam pandangan Syiah dan dalam pandangan Ahli Sunnah, juga hal-hal akhir zaman. Setelah setengah jam beliau berbicara, nanti ada soal dan jawab dalam hal apapun yang dipikirkan oleh kita selama ini yang kita agak tahu. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambah kenalan Al-Habib Hamid tentang tamunya Ayatullah Hussein Rajai Musawi yang sebelah saya. Beliau punya channel YouTube dengan dua bahasa Arabik sama Persia dan ada ceramah-ceramahnya dengan teks Indonesia. Jadi para kiai, guru dan dosen kalau mau dapat manfaat dari ceramahnya beliau bisa mendapat ceramah luar biasa. Jadi tinggal hanya buka YouTube dia dan masuk, insya-Allah bisa mendapat semua ceramahnya beliau dengan teks bahasa Indonesia, insya-Allah. Beliau juga punya puluhan buku, penulis puluhan buku, dan alhamdulillah muridnya ribuan. Muridnya ada di mana-mana, di Afrika, di Asia Tenggara, dan juga di kota Qom. Yang mulia sebelah beliau Hujjatul Islam Muslimin Sayyid Mujtaba Faqih Imani. Beliau adalah seorang ulama, kakeknya marja'at besar di Ahli Bait di Syiah, dan istrinya juga adalah cucunya marja' besar. Mungkin kalian sudah dengar namanya, Ayatullah Sistani. Ayatullah Sistani yang ada di Najaf Ashraf di Irak. Beliau adalah guru-guruan dan marja' yang paling tinggi ilmunya, dan banyak pengikutnya jutaan orang. InsyaAllah kalian gali di internet, di Google Ayatullah Sistani, nanti akan lihat apa yang beliau lakukan. Dan beliau Sayyid Mujtaba Faqih Imani, istri cucunya Ayatullah Sistani. Dan beliau juga bapaknya almarhum Jalaluddin Faqih Imani membangun kota ilmu, bukan kompleks, kota ilmu khusus para guru, khusus para guru kiai dan gratis. Dan juga pamannya menulis buku tafsir Al-Quran, Nur Al-Quran, pamannya almarhum, dan sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Di Jakarta sudah dicetak, sudah ditranslate, bisa kalian cari itu tafsirnya. Ini yang saya kenalin, dan saya juga di depan kalian, saya punya yayasan di Jakarta, sudah 25 tahun di Jakarta. Ya, alhamdulillah sudah Betawi ya. Iya. Dan sudah alhamdulillah itu karena saya sudah juga nikah di Indonesia, punya anak. Alhamdulillah, cinta Indonesia. Benar. Kita mau tukar pengalaman mendengar Ayatullah ceramahnya tentang Imam Mahdi. Siapin kalian pertanyaan apa yang suka kalian pertanyaannya,
beliau insyaAllah akan balas dan jawab dengan senang hati insyaAllah. Yang penting pertemuan ini menguatkan kesatuan kita, umat Islam, yang kita kuat keimanan kita dan kita mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak mendengarkan aku. Terima kasih. Jazakumullah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمدك اللهم ونستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونصلي اللهم ونسلم على حبيبك وصفيك وخاتم أنبيائك وسيد رسلك وأمينك على وحيك، سيد الأولين والآخرين وحبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Beliau setelah mengucapkan ta'awudz, basmalah dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengemban wahyu, amin, wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan tafadhal. sallallahu alaihi wa alihi alladhina adhhaballahu anhum ar-rijs wa tahharahum tathhira, siyama maulana wa sayyidina صاحب العصر والزمان المهدي صلوات الله وسلامه عليه. Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Rasulullah dan keluarganya yang suci, terutama yaitu pengemban zaman ini, pemegang zaman ini yaitu Maulana junjungan kita Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dan kami, Allah telah mencatat di dalam kitab Az-Zabur setelah Az-Zikr. Az-Zikr ini para mufassirin ada yang mengatakan yaitu setelah dicatat di Lauhil Mahfud bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang saleh. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي من ولدي. Dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-Mahdi adalah daripada keturunanku. Ismuhu ismi wa kunyatuhu kunyati ashbahun nas bi khalqan wa khuluqa. Namanya seperti namaku dan kunyahnya seperti kunyahku, yang paling menyerupai Rasulullah akhlaknya dan rupanya. Nashkurullah wa nahmaduhu على هذا التوفيق أن نكون في هذا الجمع المبارك. Kami bersyukur kepada Allah terhadap taufik yang Allah kurniakan kepada kita dapat berkumpul di hari ini dalam perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah al-hidayata wat-tawfiqa minh kama 'azza min qa'il فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufik,
Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, sesungguhnya engkau tidak dapat menunjukkan, memberi petunjuk kepada siapa yang kau sukai. Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk siapa yang Allah sukai. فكرة الإمام المهدي عليه السلام ينظر إليها من جهات عديدة. Pemikiran Imam Mahdi dilihat daripada berbagai pemikiran yang bermacam-macam, dari prospek yang berbagai macam. إحدى الجهات أن هل هذه الفكرة بمعنى العام Salah satu arah yaitu pemikiran secara umum, أن يكون في آخر العالم أن يجيء رجل يتم إصلاح العالم. akan berada di akhir zaman ini seorang yang akan menyempurnakan dunia ini sebagai penyelamat dunia ini. فالجهة الأولى أنه هل يكون مصلحا في آخر الزمان أو لا. Arah yang pertama, apakah Al-Imam Mahdi ini menjadi musleh, yaitu penyelamat di akhir zaman atau tidak? والجهة الثانية أنه بعد أن قبلنا أن في آخر الزمان يجيء مصلحا للعالم للأرض، هل هو موجود حاليا أم لا؟ Jihad yang kedua, yaitu arah yang kedua, pemikiran yang kedua, apabila kita sudah terima bahwa Imam Mahdi itu adalah penyelamat alam semesta ini, yaitu pertanyaannya apakah orangnya sudah ada atau belum. وأما الجهة الأولى فهو فكرة الإمام المهدي وأن للعالم يكون مصلحا، هذه مشهور، بل يمكن أن يقال إلى حد الاتفاق بين الأمة الإسلامية بشتى فرقه ومذاهبه. Adapun pandangan pertama yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu penyelamat alam semesta ini yang paling populer, diakui oleh seluruh umat Islam apapun madhabnya dan pemikirannya. وفي منابع الشيعة هذا أمر مسلم، وأما في منابع أهل السنة ففي مسند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا ثم يخرج من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. Dan dalam pandangan Syiah tentang Imam Mahdi itu adalah perkara yang sudah diterima. Adapun di ahli sunnah ini juga sudah diterangkan melalui riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal bahwa akan muncul Al-Imam Mahdi ini setelah alam semesta ini dipenuhi dengan kezaliman dan untuk memenuhi alam semesta ini dengan keadilan. وكذا في مسند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. Dan juga dalam Musnad Ahmad bin Hanbal ada riwayat yang mengatakan dunia ini tidak akan sirna sehingga datang salah satu daripada keturunanku yang namanya seperti namaku.
وفي رواية أخرى في سنن أبي داود Dalam riwayat yang lain dalam Sunan Abi Dawud عن رسول الله dari صلى Rasulullah الله عليه sallallahu وآله alaihi wasallam, لو لم يبق من الدنيا يوم لطول الله ذلك اليوم. kalau tidak ada bersisa di dunia ini hanya sehari, niscaya Allah akan memanjangkan hari tersebut. حتى يبعث رجل مني Hingga diutus seseorang daripadaku أو من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. Dari ahlil baitku yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan setelah dipenuhi dengan kezaliman. فالإمامية وغيرهم بحسب هذه النصوص الموجودة. Para pengikut Imamiyah dan selain Imamiyah dengan nusus nas-nas yang tadi disebutkan, متفقون تقريبا على أن يجيء شخص من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله ويكون مصلحا للعالم فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. Semuanya bersepakat bahwa bumi ini akan ada penyelamat yang akan menyelamatkan bumi ini setelah dipenuhi dengan keadilan sebagaimana dipenuhi dengan kezaliman. فيبقى الكلام في الجهة الثانية وهي أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هل وجد، هل هو حي يعيش حاليا. Maka pandangan yang kedua yaitu apakah Imam Mahdi ini sudah ada, sudah hidup, أو أنه يجيء بعد ذلك، atau akan datang setelah itu, yaitu belum ada. فهذا مبدأ للاختلاف بين الإمامية وغيرهم في أن اعتقادنا في المهدية والمهدوية الشخصية يعني أنه شخص معين معلوم موجود حي قائم ينتظر ظهوره لأن يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا بإذن الله وبأمر الله تبارك وتعالى. Ini adalah punca perbedaan antara madhab Imaniyah dan madhab-madhab yang lain, yaitu diyakini dalam madhab Imamiyah beliau sudah dilahirkan, hidup, dan ada orangnya. أو الاعتقاد بالمهدوية النوعية بمعنى أنه يجيء شخص ولكن لا ندري أنه أي شخص ولا نشخصه كما يشخصه الإمامية بأنه ابن الحسن العسكري سلام الله عليه، بل يقولون بأن المهدي يجيء إلى العالم فيصلحه بأمر الله. Atau ada keyakinan yang mengatakan sejenis keyakinannya, yaitu meyakini Imam Mahdi ini akan muncul dan akan menyelamatkan bumi ini, yang tidak sama dengan keyakinan madhab Imamiyah yang meyakini Imam Mahdi itu sudah dilahirkan dan sudah ada, yaitu putranya Imam Hasan Al-Askari. فبعد الاتفاق بين الفرق تقريبا أنه يجيء مصلحا للعالم
لأن يملأها قسطا وعدلا يكون اختلاف بين المهدوية الشخصية والمهدوية النوعية. Setelah adanya kesepakatan bahwa Imam Mahdi ini adalah penyelamat alam semesta, perbedaannya ialah dari segi siapa orangnya. نحن في اعتقادنا نتمسك بالأدلة المتقنة. Kami dalam keyakinan kami berpegang kepada dalil-dalil yang diyakini dan yang kuat, بحكومة العقل وبحكومة النقل كتابا وسنة قطعية. dengan kekuatan akal dan kekuatan nagal, yaitu riwayat-riwayat, nusus-nusus. كما أننا نقول أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو علي بن أبي طالب، ونتمسك بإمامته بأن من شرائط الإمام بعد رسول الله أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعين الخليفة. الخليفة الله هذا المضاف والمضاف إليه. Jadi kami juga meyakini bahwa khalifah yang setelah Rasulullah itu adalah Imam Ali, yaitu yang dilantik langsung oleh Allah. Khalifahnya Allah diidafahkan kepada Allah. Mudhaf dan mudhaf ilaih. إذا كان خليفتي ونائبي يكون الأمر بيدي وبيد الناس. Kalau itu khalifahku, penggantiku dan penggantiku, maka itu ada di tangan manusia. ولكن العنوان خليفة الله، وقال عز من قائل في كتابه الحكيم. Tapi judulnya adalah khalifahnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فأمر الخلافة من قبل الله لا يعطي الله حتى إلى الملائكة الذين هم لهم قرب عند الله بين المخلوقين. sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kami ingin menjadikan di bumi ini khalifah. Maka sifat penunjukan itu daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan peluang kepada siapapun untuk menunjuk, walaupun malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah. وخلفاء الله هم الأنبياء والرسل وأوصياؤهم. Khalifah-khalifah Allah itu mereka adalah para nabi dan para rasul dan para wasi-wasinya. كما نتمسك بخلافة أمير المؤمنين بعد رسول الله بهذه الآية المباركة وبحديث يوم الدار. Sebagaimana kami berpegang teguh kepada khilafah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tersebut, dengan hadis Yaumuddar juga, الذي نقله الخاصة وأهل السنة. yang telah dinukil oleh ulama-ulama khas, yaitu dari pengikut Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah. فلما نزلت هذه الآية المباركة في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله قرابته وعشيرته من الرجال تقريبا يبالغ 40 رجلا. Setelah turun ayat wa anzir ashiratakal akrabin, dan berikan berita ancaman kepada keluarga-keluargamu, karib kerabatmu yang dekat, maka Rasul mengumpulkan lebih dari 40 orang. فقال في كلمات من يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم. Nabi bersabda, siapa yang akan menolong aku
dalam perkara ini dia akan menjadi saudaraku dan wasiku dan penggantiku setelahku. ذكر هذه الرواية الطبري وابن الكثير وغيرهما. Dan riwayat ini telah disebutkan oleh At-Tabari dan Ibnu Katsir dan selain daripada keduanya. بأن في ذاك الجمع أعلن علي عليه السلام بأني يؤازرك فقال النبي صلى الله عليه وآله هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم. Dan di riwayat tersebut sudah disebutkan bahwa Ali menjawab, aku ya Rasulullah, dan Rasulullah menunjuk ini Ali adalah akhi wa wasi wa khalifati, adalah saudaraku dan wasiku dan penggantiku. Ini dalam riwayat Ahli Sunnah. ونحن نتمسك بأهل البيت العصمة والطهارة بأنهم أوصياء وأن عددهم 12 لا أقل من ذلك ولا أكثر، وهذا العدد متفق عليه الشيعة الإمامية وأهل السنة، حتى في صحيح البخاري موجود. Dan kami berpegang kepada riwayat-riwayat daripada Ahlul Bait bahwa bilangan mereka ada 12, dan bilangan 12 ini diakui di Ahli Sunnah ataupun di Ahlul Bait. Termasuk dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan bilangan 12 imam setelah Rasul. وكذا في صحيح مسلم وسائر المسانيد والسنن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يكون 12 أميرا أو 12 خليفة، فعينه رسول الله بهذا العدد المحدود بأنهم 12 وكلهم من قريش. فنتمسك نحن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بالأئمة الذين كلهم من قريش، وأولهم أمير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين، في هذه السلسلة المعلومة إلى أن ينتهي الأمر إلى المهدي الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله عليهم أجمعين. Jadi disebutkan juga di dalam Sahih Muslim dan musnad-musnad yang lain bahwa jumlah mereka 12 dan mereka adalah wasi-wasinya Rasulullah SAW yang awalnya pertamanya adalah Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Hasan, setelah Imam Hussein dan para wasi yang lain. فنتمسك على أن مولانا وسيدنا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه موجود حي يرزق بالأدلة. Kami juga berpegang teguh bahwasanya Imam Mahdi ialah orangnya hidup dan mendapat rezeki dengan dalil-dalil. منها هذا الحديث المعروف، yaitu hadis ini yang populer, بحديث الثقلين أو الثقلين، hadis Tsaqalain, dua perkara yang berat, في منابع مختلفة dari sumber-sumber yang berbeda, من منابع الإمامية وأهل السنة. dari sumber Imamiyah dan Ahli Sunnah. قال رسول الله صلى الله عليه وآله Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang berat. Yang pertama kitab Allah, yang kedua adalah itrahku, keluargaku, ahlu baiti dan ahlul baitku. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. Selagi kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selamanya. وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. Dan keduanya tidak akan pernah berpisah hingga akan datang kelak di telagaku. هذه الكلام
وهو لن يفترق حتى يرد علي الحوض يستدعي أن يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إماما من أهل بيت رسول الله يبقى مع الكتاب، مع كتاب الله، لأنه قال صلوات الله عليه وآله لن يفترق حتى يرد علي الحوض. فاللازم من هذا الحديث الشريف المعروف عند الكل أن يكون من أهل البيت من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يكون حيا مع القرآن، حتى لا يبقى القرآن وحده ويخالف نعوذ بالله هذا الحديث الذي صدر من رسول الله لن يفترق حتى يرد علي الحوض. Jadi sabda Nabi yang mengatakan lan yaftarika, tidak akan pernah berpisah antara Al-Quran dan Ahlul Bait, itu dapat kita fahami bahwa selamanya tidak akan pernah berpisah keduanya. Karena itu dengan keyakinan ini bahwa kita meyakini Al-Mahdi adalah sudah muncul dan hidup dan mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya tidak berpisah. Kalau belum muncul sudah berpisah berarti. علينا أن نتدبر في آيات الله في ذكر الله الحكيم وفي الروايات المعتبرة والمقبولة عند جميع الفرق. نتدبر. Kita perlu merenungkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan riwayat-riwayat yang muktabar, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, supaya kita mengetahui siapa itu Al-Mahdi Al-Muntazar. ومن الروايات المعروفة والمذكورة بعبارات بمضمون واحد، وهو من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. Ada riwayat yang amat populer dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mati tidak mengenal imam zamannya, maka matinya mati jahiliyah. فالإمام في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله هو حبيب الله، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الكائنات من الأولين والآخرين. Dan imam di zaman Rasulullah ialah Habibullah, yaitu pemimpin alam semesta, Sayyidul Kaunin, yaitu Khatamun Nabiin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كان النبي مع القرآن. Nabi dulu bersama Al-Quran. فاللازم بعد رسول الله أن يكون مع القرآن إمام، وهذا يوافق حديث الثقلين صرح فيه بأن رسول الله قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فالمراد من إمامه هو شخص معلوم غير كتاب الله تبارك وتعالى. Maka lazim daripada hadis tersebut kita mengetahui kalau Rasulullah bersama Al-Quran, setelah Rasulullah harus ada imam yang akan bersama Al-Quran, yang bersama Al-Quran. Dan dengan riwayat ini kita meyakini bahwa Al-Imam Mahdi itu adalah sudah ada dan sudah lahir dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. فلازم أن يكون حاليا في هذا الزمان إمام يجب علينا معرفته حتى لا يكون موتنا موت جاهلية. Maka hendaklah di zaman ini juga harus ada imam, wajib ada imam yang kita wajib mengetahuinya supaya kita tidak mati jahiliyah. فنحن نعتقد بأن المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو حي. Kami meyakini bahwa Al-Mahdi موجود hidup, ada, قد ولد في سامراء telah dilahirkan di kota Samira في سنة 255 di tahun 255 Hijriah.
قد مضى من ولادته أكثر من 1200. Sudah berlalu daripada kelahirannya lebih dari 1200 tahun. وهذا الطول والزمان الطويل لبقائه لا يضر لأن عندنا أدلة، وذلك مثل ما قال الله تبارك وتعالى في يونس: لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Dan mengenai panjangnya umur Al-Mahdi ini tidak ada hal yang perlu diragukan, tidak membahayakan, karena ini dikuatkan daripada ayat Al-Quran tentang Nabi Allah Yunus. Ketika masuk di perut ikan, Allah berfirman, seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih kepada Allah, pasti akan ada di perut ikan ila yaumi yub'asun, hingga hari kebangkitan. Wa anna al-khidra عندنا وعند أهل السنة حي يرزق، مع أنه كان في زمن موسى بن عمران الكليم، ثم إلى عيسى كلمة الله وروح الله، ثم إلى سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى زماننا هذا، فأيهما أطول عمرا؟ فهذا الشواهد على أن الله إذا أراد أن يبغي أحدا فله الإرادة والقدرة والقوة. فمهدينا صلوات الله وسلامه عليه الذي يجب مودته، الذي ينتظر، الذي يجيء إلى أن يصلح العالم فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، هو حي يرزق، وهو أبوه الإمام الحادي عشر الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Sebagaimana kita juga meyakini Nabi Allah Khidir, dalam riwayat mungkin Abdun Saleh atau Nabi, itu Al-Khidir kita yakini hidup di zaman Nabi Musa, berlanjut sampai zamannya siapa? Nabi Isa, berlanjut sampai zamannya Nabi Muhammad, dan sampai sekarang seluruh pengikut Ahlus Sunnah meyakini Khidir adalah masih hidup sampai hari ini. Jadi perkara panjangnya umur itu Allah Maha Mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka Al-Mahdi wajib kita berpegang teguh kepadanya, mencintainya. Beliau adalah Muhammad Al-Mahdi, putra Al-Hasan Al-Askari, putra kepada Ali Al-Hadi, putra kepada Muhammad Al-Jawad, putra kepada Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Imam Jawad, kemudian Imam Ridha, kemudian Imam Musa Al-Kazim, kemudian Imam As-Sadiq, kemudian Imam Muhammad Al-Baqir, kemudian Imam Zainal Abidin, kemudian Sayyidus Syuhada, pemimpin para syahid Imam Husain alaihissalam, kemudian Imam Ali bin Abi Talib. ذكرت أولا رواية من الذكر الحكيم قال عز من قائل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Saya telah sebutkan tadi pertama ayat Quranul Karim, Allah berfirman, sesungguhnya bumi ini dan kami telah catat di dalam kitab Zabur, setelah di Lauhil Mahfuz juga dicatat bahwa bumi ini Allah akan mewarisinya kepada hamba-hamba Allah yang saleh. وبشر الله تبارك وتعالى بأن كتب في كتبه بأن الأرض، لا بعض الأرض، بأن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي يجيء زمان
يكون الأرض بيد عباده الصالحين، وهو البشارة على مجيء شخص يملأها قسطا وعدلا، ونتأمل ذلك اليوم. Dan Allah telah memberi kita berita gembira bahwa bumi ini bukan sebagian bumi, seluruh bumi akan diwariskan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang saleh. كلام حول المهدي صلوات الله وسلامه عليه، Berbicara tentang Imam Mahdi salawatullah alaih, كلام مفصل والوقت ضيق، amat terperinci tetapi waktunya amat sempit. وأتشكر منكم Dan saya berterima kasih daripada Anda وأسأل الله التوفيق لكم dan ولي، memohon kepada Allah agar kalian semua mendapat petunjuk. وأشكر الأستاذ عبد العزيز Terima kasih juga kepada Ustadz Ra Abdul Aziz والحبيب حامد الحداد، أشكره، dan terima kasih juga kepada Hamid Al-Haddar, Habib Hamid Al-Haddar, وجميع الأخوة الأساتذة، dan semua para asatid yang hadir. وأسأل الله أن يجعل عواقب أمورنا بخير وعافية. Saya memohon kepada Allah agar akibat kami, terakhir kami nanti mendapat akibat yang baik dan dalam keadaan afiah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, tafadhal ya. Dimulai angkat tangan siapa yang ingin bertanya dalam hal apapun mengenai yang ada hubungannya dengan akidah, madhab Ahlul Bait ataupun ada hubungannya dengan Imam Mahdi Al-Muntadhar. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya dan izin bertanya. Saya mendengar bahwa dalam Al-Mahdi itu ada sebagian orang Zuhurul Mahdi dan sebagian lagi mengatakan Khurujul Mahdi. Antara Zuhurul Mahdi dan Khurujul Mahdi, apakah kata zuhur dan khuruj itu beda atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Soali Sayyidina anna hunaka ibaratain zuhurun wa khuruj lil Mahdi. Zuhurul Mahdi, khurujul Mahdi. Hal hunaka farqun bainahuma? Narju minkum at-tawdih. نعم، الظهور فيه معنى الغيبة، Kemunculan itu ada arti ghaibah. واعتقادنا هو هذا أن المهدي الموجود سيظهر. Dan keyakinan kami bahwa Al-Mahdi yang sudah ada itu akan muncul. والخروج يمكن أن نقول أعم من هذا. Dan kata-kata khuruj itu lebih umum daripada kata zuhur. ولكن ذكرت الأدلة مثل حديث الثقلين وحديث من مات وكذا حديث السفينة كل ذلك. تفضل. Dan saya telah sebutkan hadis-hadis daripada riwayat seperti hadis Sakalain dan hadis Safinah dan hadis-hadis yang lain. يطلب أن يكون المهدي حيا وحيث أنه ليس محلا للمراجعة والنظر إليه، فاللازم أن يكون غائبا بأمر الله ثم سيظهر. Menuntut riwayat-riwayat tersebut bahwa Al-Mahdi itu harus hidup, ada, berkesinambungan. Dan bahwa beliau sekarang dalam keadaan gaib dengan hikmah daripada Allah yang akan muncul. وفي رواية عن مولانا
أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى أراني الخلف من بعدي. Dan riwayat daripada Imam Hasan Al-Askari, beliau pernah berkata, segala puji bagi Allah yang tidak mengeluarkan aku daripada bumi ini hingga melihat pengganti daripadaku. أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا. Yang paling menyerupai Rasulullah dari segi ciptaan dan akhlaknya. يحفظه الله في غيبته. Dan Allah menjaganya di saat gaibnya beliau. ثم يظهره. Kemudian akan memunculkannya. فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. Dan memenuhi alam semesta dengan keadilan, bagaimana bumi ini telah dipenuhi dengan kezaliman. Soalan yang lain, kalau ada, silakan. Apapun saja ya tentang akaid, akidah Ahlul Bait, pengikut Ahlul Bait mau dipertanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya tentang Imam Al-Mahdi. Yang saya ingin tanyakan di sini, terus di mana posisi dari Nabi Isa dan atau lawan Al-Mahdi, Dajjal Al-Masih di Hasanah Mazhab Imamiyah. Terima kasih. سؤالي هنا كيف موقف وضع عيسى بن مريم وsiapa lagi دجال dan دجال. نعم، في الروايات أنه في زمن ظهور المهدي سلام الله عليه ينزل المسيح من السماء. Dalam riwayat bahwa Isa Al-Masih akan turun daripada langit. ويجيء إلى المهدي سلام الله عليه. Datang menemui Al-Mahdi. وحتى عندنا رواية أن المهدي يصلي والمسيح يقتدي بصلاته. Bahkan ada dalam riwayat kita di Ahli Sunnah juga ada bahwa Al-Mahdi salat dan Nabi Isa menjadi makmumnya. وأما الدجال ففي روايات أهل السنة كثيرا ما ينقل حوله. Dan Dajjal dalam riwayat Ahli Sunnah banyak riwayat yang disebutkan juga. وفي منابعنا قليل ذكره موجود. Dan dalam sumber-sumber di Ahlul Bait lebih sedikit daripada di Ahli Sunnah riwayatnya tentang Dajjal. نعم. وأنه يذكر أن في آخر الزمان يظهر، واختلاف أن المراد شخص أو مسير كمثل الإذاعات ومسائل اجتماعي يطبقهم على دجال، فيه مباحث كثيرة. من هو الدجال؟ هل شخص أو عنوان لجهة الفساد في الاجتماع؟ Jadi mengenai Dajjal juga disebutkan perbedaannya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan apakah itu manusia, berbentuk manusia, atau itu hanya sebuah pemikiran yang merusak di masyarakat. Diibaratkan seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan pencerahan kepada kami, ya, kepada kita. Tidak dengar, kuatkan suaranya. Kepada kita semua. Saya bukan bagian resmi daripada pesantren ini, ya. Kami ini hanya masyarakat yang ada di lingkungan,
pesantren. Tapi dengan pencerahan ini saya sangat beruntung sekali bisa ketemu di forum ini. نحن هنا ليس من الداخل المعهد ولكن من حوالي المعهد. نشكر حضرتكم على هذا التوضيح. Yang ingin kami tanyakan ketika terjadi seperti ini besoknya, yang ingin saya tanyakan adalah tentang nabi-nabi yang katanya sekarang ini masih hidup. Apa peran beliau-beliau ini, seperti misalnya Nabi Khidir? Apa peran beliau ini ketika nanti terjadi munculnya Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal, dan sejenisnya itu? سؤالي عن الأنبياء الموجودين في زمن ظهور الحجة يعني مثل نبي الله عيسى ما هو عمله ووظيفته في ذاك الوقت؟ أن ما ورد مفصلا، وقد قلت بعد ذلك بأنه ينزل ويجيء إلى المهدي سلام الله عليهما ويصلي ويقتدي به. وأما عمله أكثر ففي الروايات مو معلوم، يعني ما وضحوه. Jadi yang dari riwayat yang kami dapati, yang kami baca, yang jelas Nabi Allah Isa itu ketika datang mendukung Al-Mahdi, yaitu, dan dari riwayat diketahui bahwa dengan sholatnya Nabi Isa di belakang Al-Mahdi itu adalah sebuah fenomena pendukungan Nabi Isa kepada gerakan Al-Mahdi. ونحن قائلون بأن النبي صلى الله عليه وآله نبينا وأوصيائه الاثني عشر أفضل من الكل، حتى من الأنبياء والرسل، حتى من أولو العزم من الرسل. نعم، نبينا أفضل الكائنات. Dan daripada riwayat tersebut, yaitu bahwa Nabi Isa tidak mau menjadi imam kepada Al-Mahdi, kami meyakini Rasulullah SAW dan para imam setelahnya itu lebih afdal dari seluruh para nabi dan para rasul. Walaupun ulul azmi minar rusul lebih afdal dari, bukti riwayat tadi Nabi Allah Isa menjadi makmum kepada Al-Mahdi Al-Muntadhar. وأحد الأدلة هي هذه أن المسيح كلمة الله روح الله يقتدي في الصلاة بالإمام المهدي صلوات الله عليهما. Dan dalil bahwa Isa yang diberi julukan oleh Allah, kalimatnya Allah, kalimatullah, dan diberi titel Ruhullah, dalam riwayat mau menjadi makmum kepada Al-Mahdi, tidak mau menjadi imam. Karena meyakini Al-Mahdi lebih afdal, lebih utama daripadanya. Soal wahid kemana? Kaif yakfi atau soal wahid? Yakfi. Ada pertanyaan satu lagi dan cukup. Kalau pertanyaan yang luar Al-Mahdi pun tidak apa-apa, gak masalah. Yaitu tentang apa? Contohnya yang diunek-unek selama ini tentang nikah mut'ah, ataupun keyakinan-keyakinan yang lain dalam akidah Syiah Imamiyah. Silakan. Kalau ingin bertanya juga melalui YouTube-nya Ayatullah Said Husain, dalam hal apa saja beliau siap menjawab apapun pertanyaan. Dan dari emailnya juga, insya Allah YouTube-nya, yang ingin tahu YouTube-nya bisa menghubungi saya, saya berikan channelnya insya Allah. Ya, dan kami karena banyak acara-acara yang lain di tempat-tempat yang lain,
dan insya Allah juga Sayyid Faris. Beliau juga akan menerjemahkan di tempat-tempat yang lain yang beliau akan pergi. Di hari ini juga ada acara di Jember Kota. Kalau ingin ada yang hadir juga. Fi iktirah min Ustaz. Silakan. Dibacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon kepada masyarakat Jawa Timur, bahkan Indonesia, bahkan dunia, khususnya para alim ulama dan tokoh agama, wabil khusus di Asia Tenggara, siapapun yang ingin mendiskusi Al-Mahdi, silakan menghubungi beliau. نرجو من كل العلماء في جاوة الشرقية لمن يريد الالتمام والتعرف الأكثر عن الإمام المهدي لكي يتصلوا بجنابكم. Saya pun, namun saya ingin bertanya, nanti lewat bagaimana cara diskusi yang tidak mengganggu ke acara YouTube yang resmi. Nah, أنا أيضا أريد أن أسألكم لاحقا لكي نتعرف أكثر من بعد ذلك. Soalnya di bagian belahan Indonesia Ketimuran ada kesemangatan, cuman bukan nama Al-Mahdi, tapi Ratu Adil. لأن في إندونيسيا هذا في الشرق هناك حماسة من التعرف ولكن ليس باسم الإمام المهدي، اسمه راتو عادل. راتو عادل هذا الآنسة العادلة، يؤمنون بهذا، الملكة العادلة. لا فرق، الملك العادل المهدي كلهم واحد، وهو الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه يملأ الأرض. Tidak ada bedanya katanya Imam Mahdi dengan Ratu Adil. Ratu Adil itu Imam Mahdi katanya. Karena dia membawa misi keadilan. Cuma perbedaannya keyakinan ratu perempuan itu yang beda. Al-Mahdi yang kita yakini itu lelaki. وفي روايات كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المهدي من ولدي. Dalam riwayat juga Rasulullah pernah bersabda, Al-Mahdi daripada keturunanku. Dan saya mohon kepada tim yang di Irak-Iran, mohon ada media komunikasi. Soalnya ada 5 di sini. Di Jawa Barat, Prabu Siliwangi. Jawa Tengah, Sauda Palon. Di sini, Jayabaya. Ini perlu pembahasan menyatu nanti. Nah. Liana. Iya. Di Jawa ada 3 kitab serat yang dulu di berjalan lama, cuma perlu bahasan yang menyatu. Mari. Ya. Saya terjem loh. Ada. Sekalian lagi ulang. Di Jawa saja ada 3 peninggalan bujangga. Ini. Di Jawa saja ada 3 peninggalan bujangga. أنا أتشكر من ألطافكم ونحمد الله على هذا التوفيق بأن وفقنا الله للمجيء إلى هذا الجمع المبارك وفي خدمة الأستاذ عبد العزيز حفظه الله. Saya terima kasih kepada kebaikan kalian semua dan khidmatnya Ustadz Syekh Abdul Aziz. Moga Allah merahmatinya. Namun begini, tolong dipahami, ini saya sebagai penumpang yang hadir sekarang. Aslinya penyelenggaranya beliau, bukan saya aslinya. Kalau acara ini, bukan Al-Wafa ini. Hanya ketempatan acaranya beliau sebenarnya. Ya, jadi acara ini hadil barmajah yani ليس من الوفاء ولكن هذا منكم يعني نحن نقترح إليكم. Tinggal siapa dunia yang paling cinta kepada Rasulullah dan
terusnya. ونحن نريد أن نكون من أحب الناس إلى مولانا صاحب الزمان. Jadi mohon teman-teman, لا لا. jadi mohon teman-teman mulai sekarang jangan tergantung pada Al-Wafa, jangan. من الآن لا تتعلقون فقط إلى هذا المعهد الوفاء. Al-Wafa ini satu madhab. Wafa ini adalah hadal wafa indahu madhab. Sedangkan ini antar madhab, antar agama malah. Wa hadha ma bainal madahib majlisuna la. Jadi siapapun mari akan saya ikut kapan saja di mana saja. Naam. Tambahan daripada saya di sini bahwa adanya majelis seperti ini untuk tujuan adanya interaksi, sinergi antara ulama Syiah dan Ma'had Al-Wafa. Bukan berarti akan memaksa orang mengikut madhab Syiah, tidak ya. Cuma ada uhuwah, interaksi, supaya kalau ada provokasi untuk memecah belah pengikut madhab dalam Islam, untuk diadakan provokasi, dengan adanya majelis seperti ini kita terselamat dari provokasi tersebut dan sama-sama mengatakan tidak ada provokasi. Ya. سيدنا نرجو منكم الدعاء لهؤلاء. Ya, Said Faris, Hajjatul Islam Said Faris Al-Husaini, beliau adalah pengajar di Jakarta, memiliki yayasan, dan seperti orang Indonesia sudah. Cintanya kepada RI Indonesia sampai beliau memiliki istri orang Indonesia. Sama anak orang Indonesia. Jadi sudah gabungan anaknya, gabungan antara Arab Indon. Tapi bukan dari Jawa, dari Bugis. Tapi bukan orang Jawa, orang Bugis katanya. Jadi terima kasih banyak kehadiran kalian di sini. Benar-benar terpengaruh dengan semangatan kalian. Datang bertanya dan mendengarkan tokoh ulama dari Syiah. Kalian langsung, nggak perlu masuk media, dengarin langsung dari beliau. Jadi apa yang Syiah percaya, apa jangan dengar dari orang jauh, dengar dari orangnya. Supaya kita apa, kalau ada salah faham, kalau ada sesuatu yang kita tidak fahami, langsung memahami itu apa, mendekatkan kita bahwa umat Islam bermazhab-mazhab, dan mazhab itu bukan berarti mazhab yang tidak sah, enggak semua mazhab benar. Saya pernah membawa ketua Majlis Ulama MUI ke Irak, ketemu sama Ayatullah Sistani. Ayatullah Sistani berkata kepada Habib Umar Shahab, kakaknya Quraisy, kalian adalah diri kami. Ayatullah Sistani Syiah dan Habib Umar Shahab Sunni. Ayatullah Sistani mengucapkan kalian adalah diri kami, bukan saudara, lebih dari saudara. Berarti Ayatullah Sistani percaya Islam dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri dari Ahlus Sunnah dan Syiah. Ahlus Sunnah ikut pemimpin-pemimpin mereka, Syiah ikut keluarga Rasul. Dan masing-masing ada buktinya, ada apa. Jadi Habib Umar dia bilang, banyak konferensinya, banyak seminar saya hadir, negara-negara lain, Mesir dan yang lain, enggak pernah ada satu ulama bilang Sunni adalah diri Syiah atau Syiah adalah diri Sunni. Berarti kita semua satu. Itu yang menyelamatkan Islam untuk masa depan supaya kita kuat insyaAllah dan
mendekati diri kita kepada Allah. Terima kasih banyak beliau kalian datang ke sini, pertemuannya sangat sejuk dan menarik dengan duduk kalian di sini mendengarkan dan semuanya itu pahalanya kepada Ustaz Abdul Aziz. Abdul Aziz bikin kita malu datang ke Probolinggo di sana hanya untuk bilang silahkan ke tempat saya. Jadi kita malu. Enggak ada di schedule-nya kita ketemu di Ustaz Abdul Aziz. Tapi kita lihat Ustaz Abdul Aziz datang dari jauh dari Jambar ke Probolinggo, kita malu benar. Kita harus masukin schedule untuk ceramah di Al-Wafa karena beliau sudah dari jauh hadir. Ini perjuangan dia dan semangatan beliau insyaAllah. Kita akhir pertemuan ini berdoa kepada semua yang hadir sini. Allahumma ya Allah, jangan misahkan kami dari Al-Quran Al-Karim. Allahumma ya Allah, jangan misahkan kami dari Rasulullah. Allahumma ya Allah, jangan misahkan kami dari keluarga Rasul. Allahumma ya Allah, jangan misahkan kami dari sahabat yang setia. Allahumma ya Allah, jangan misahkan kami dari Al-Mahdi. Berikan kesempatan kepada semua orang hadir di sini bisa berjumpa dengan Imam Mahdi. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami semuanya husnul khatimah. Keluarga kami, keluarga sakinah, sihat dan bisa menjalankan perintah Allah insyaAllah. Allahumma ya Allah, almarhum dari keluarga kami khususnya المرحومة dari keluarga Ustaz Abdul Aziz dan yang membangun Al-Wafa. Allahumma ya Allah, arhamhum bibarakatil Fatiha sebelumnya salawat. Muhammad wa ali Allah. Muhammad wa ali Muhammad. السلام عليكم جميعا ورحمة الله